Jika melihatnya di jalan, kamu akan mengira tinggi hidran kebakaran sekitar 90 cm, tapi ukuran sebenarnya alat yang dipakai untuk memasok air bagi pemadam kebakaran di seluruh dunia ini 2 kali lipatnya. Yaitu jika kamu menghitung sisa hidran yang tersembunyi di bawah tanah. Warna kebanyakan hidran merah, dan itu bukan karena desain kota. Pertama, hidran harus berwarna terang agar mudah dilihat, sehingga pemadam kebakaran bisa menemukannya dengan cepat ketika membutuhkan. Pilihan warnanya tergantung pada berapa banyak air yang bisa ditampung hidran. Kadang warnanya bisa bervariasi tergantung pada lokasi, tapi ini perinciannya. Hidran kebakaran merah bisa menyemburkan air 1.890 liter air per menit, sedang yang oranye paling tidak 3.780 liter air per menit, dan yang terbanyak berwarna biru, umumnya bisa berisi air lebih dari 5.680 liter. Hei penggemar bowling, pasti kamu sebel banget kalau bola bowlingmu retak. Ternyata, kebanyakan bola bowling bisa rusak karena salah simpan atau lonjakan suhu loh. Nah, yuk terima aja, karena bolamu udah agak retak, apa kamu nggak kepo apa isinya? Soalnya aku kepo banget nih. Yuk kita lihat. Sebagian besar inti bola bowling dibuat dari oksida logam serbuk, kayak kalsium atau besi oksida. Bahan-bahan ini dicampur dengan sedikit resin dan katalis untuk mengeraskan seluruh campurannya. Jadi bentuk bohlam yang sekarang kamu lihat di dalam bola tersebut sebenarnya adalah bagian bola yang terberat. Ini juga berpengaruh pada bagaimana bolamu berputar saat meluncur di lintasan bowling. Hal yang sama berlaku pada kaleng cat semprot. Saat kamu kocok, kaleng cat semprot berbunyi aneh. Tapi apa nama benda di dalamnya? Namanya PEA. Dan fungsinya untuk menjaga campuran cat serta mempertahankan bentuknya. Bola PEA biasanya terbuat dari plastik, logam, atau keramik. Pada dasarnya, PEA berfungsi sebagai pengocok untuk memastikan agar catmu tercampur rata sebelum disemprotkan ke permukaan yang kamu pilih. Kamu pernah penasaran gimana cara botol soda menjaga desis menyegarkan itu begitu lama? Nah, botol itu dilengkapi dengan cincin plastik yang ada di tutupnya. Cincin ini ada di sana agar gas itu nggak terlepas meskipun seharian terguncang-guncang di dalam tasmu, sehingga soda nggak jadi hambar. Omong-omong tentang barang-barang yang kita pakai pas cuaca panas, tunggu. Jangan pakai topi bisbolmu dulu. Perhatikan sebentar dan akan kamu lihat ada kancing kecil di bagian atasnya. Apa kancing itu punya fungsi atau cuma buat desain? Dulu, ketika orang mulai memakai kain untuk menutup kepala, sebagian bilang kancing itu sebenarnya ada fungsinya. Karena ada di bagian atas topi, di mana semua potongan kain bertemu, kancing itu membantu menyatukan bagian atas topi. Sekarang, dengan kemajuan dalam desain kain dan pola, kancing itu lebih berfungsi sebagai fitur estetika saja. Kancing dipakai untuk menutupi titik sambungan kainnya. Topimu mungkin gak punya kancing, tapi bukankah akan lebih keren dengan kancing? Cotton pads punya 2 sisi, dan jika kamu perhatikan baik-baik, sebenarnya kedua sisi itu teksturnya lain loh. Kalau kamu penasaran apa alasannya, sisi yang bertekstur buat mengaplikasikan make up, dan sisi yang rata untuk membersihkannya. Kutu buku, info yang ini buat kamu ya. Jaket debu yang menyertai banyak buku hardcover bukan cuma bertujuan biar bukumu kelihatan indah loh. Sampul luar ini juga bisa berfungsi sebagai pembatas buku. Tinggal lipat jaket di halaman yang baru kamu baca di bawah bagian dalam jaket dan beres. Kalau nanti kamu pakai kemeja favoritmu, perhatikan lubang kancing yang teratas ya. Lubang itu pasti dijahit horizontal, sedang lubang kancing lain dijahit secara vertikal. Ternyata, kemeja didesain begini karena kancing pertama dan terakhir adalah yang pertama dilepas sepanjang hari. Orang lalu mengubah arah lubang kancing untuk memastikan agar kemeja tetap rapi dan pas sebelum kamu siap melepasnya. Saat ini ada begitu banyak variasi hidangan penutup luar biasa, hingga nggak kebayang kalau kita pernah hidup tanpanya. Hampir di semua tempat bisa kamu temukan berbagai macam es krim dari adonan cookies atau bahkan cookies butiran coklat. Tapi cookies yang terkenal itu sebenarnya belum ditemukan sampai tahun 1930 loh. Ceritanya, seorang wanita bernama Ruth Graves Wakefield lagi menyiapkan cookies coklat karena dia akan kedatangan tamu. Dia segera sadar kalau kehabisan coklat masak, bahan penting banget dalam cookies klasik. Untuk itu, dia cacah sebatang coklat semi manis dengan pikiran nantinya akan tercampur rata di seluruh adonan karena panas dalam oven.
itu nggak berjalan sesuai rencana. Tapi untung juga coklatnya nggak tercampur rata. Sebab beginilah dia menemukan kue modern yang sekarang bikin kita nggak bisa berhenti makan ini. Dan omong-omong tentang camilan populer, keripik kentang bahkan lebih mudah dibanding cookies coklat butir loh. Ya, setidaknya secara historis, banyak cerita yang menjelaskan bagaimana keripik kentang ditemukan. Salah satunya kayak gini, seorang koki bernama George Crumb di New York menemukan keripik ini di tahun 1953. Dia putuskan mencoba solusi memasak lain saat salah satu pelanggannya berkomentar kurang baik tentang kentang gorengnya. Dia bilang kentang gorengnya terlalu tebal dan agak lembek. Lalu, Crumb bikin kentang yang diiris tipis-tipis dan digoreng sampai kecoklatan. Orang sangat suka hidangan itu, dan mereka menyambut produk keripik pertama itu dengan tangan terbuka. Ada yang mau es krim? Kalau ceritanya benar, di tahun 1904, di World Fair St. Louis, seorang pemilik kedai es krim kehabisan cangkir untuk menyajikan hidangan itu. Jadi, dia bentuk waffle jadi kerucut dan sisanya nggak perlu diceritakan lagi. Oke, kuakui, makanan mirip permen karet telah ada sejak zaman Yunani kuno. Jadi yang ini bukan temuan yang revolusioner banget. Tapi permen karet yang kita beli sekarang belum ada sampai tahun 1800-an. Seorang penemu Amerika bernama Thomas Adams ingin mencampur berbagai bahan kimia untuk bikin karet. Dia coba dan sebenarnya gagal memakai karet alami dalam eksperimennya, tapi akhirnya justru menemukan hidangan ini. Sampai hari ini, orang masih memakai karet alami untuk bikin permen karet. Di tahun 1800-an, hidup seorang pria bernama Jean-Baptiste Joly yang bekerja sebagai pembuat tekstil di industri kain. Bagaimana dia menemukan hal satu ini yang begitu banyak kita pakai sekarang, ternyata lebih banyak berhubungan dengan pelayannya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ceritanya, wanita itu tanpa disengaja menjatuhkan lampu minyak tanah ke atas taplak meja. Alih-alih kesal karena kainnya rusak, Joly justru melihat bahwa sebenarnya bahan itu bikin kain taplak lebih bersih. Sudah paham kan? Ya, begitulah ide dry cleaner pertama kali muncul. Kecelakaan yang rapi banget sih kalau menurutku. Nah, yang ini aku suka. Apa kamu tahu kalau awal korek api disebut friction lights? Atau setidaknya begitulah penemunya. Seorang ahli kimia bernama John Walker menamainya di tahun 1826. Suatu hari, dia menggoreskan sebuah stik berlapis bahan kimia di perapiannya benar-benar tanpa disengaja dan sadar kalau stik itu menyala dan menimbulkan percikan. Awalnya dibuat dari kardus, tapi kemudian korek api dibuat dari kayu kecil dan amplas. Di tahun 1940-an, seorang pria bernama Harry Coover menemukan formulasi bahan kimia yang sepertinya lengket di semua bahan yang dikenainya. Komunitas ilmiah saat itu nggak begitu tertarik karena saat itu kayaknya formula tersebut belum begitu banyak aplikasinya. Baru pada 1951, dia lebih banyak mencermati formula ini dan memutuskan untuk memanfaatkannya lagi bersama seorang rekan peneliti Eastman Kodak bernama Fred Joyner. Mereka beri produk itu nama lengkap yang pas, tapi kamu pasti kenal versi namanya yang lebih singkat, lem super. Hari ini, lem super memiliki begitu banyak kegunaan dalam keamanan hingga sulit dipercaya kalau kita menemukan ini tanpa sengaja. Di tahun 1903, seorang ilmuwan bernama Edward Benedictus tanpa sengaja menjatuhkan sebuah botol. Dia perhatikan dan heran saat melihat perabot kaca itu cuma sedikit retak tapi bentuknya tetap bertahan. Dia kira benda itu akan pecah berkeping-keping. Karena penasaran dengan fitur tersembunyi ini, dia pelajari dan jadi tahu kalau yang menyatukan kaca itu adalah zat yang melapisi bagian dalam kaca. Tada! Begitulah manusia menemukan kaca pengaman. Aku yakin kamu pasti mengira mete itu kacang, tapi seorang pengguna Reddit mengetahui kebenarannya di sebuah toko di Brazil. Ternyata mete itu bukan benar-benar kacang mete berasal dari jambu mete. Ada kata khusus untuk menggambarkan buah yang punya biji di dalamnya, yaitu drupe. Jadi kacang mete itu termasuk drupe seperti almond dan pistachio. Brazil adalah rumahnya kacang mete. Pohon jambu mete dibawa dari India oleh orang-orang Portugis di pertengahan abad ke-16. Dari sana, pohon jambu mete tersebar luas ke Asia dan kemudian ke Afrika Barat. Kini wilayah-wilayah ini adalah produsen terbesar kacang mete. Konsumen terbesarnya adalah Amerika Serikat yang menghabiskan 90% kacang mete dari total panen seluruh dunia.
Mumpung lagi ngomongin makanan, aku mau nunjukin yang lainnya nih. Contohnya ini, beginilah cara nanas tumbuh. Nanas bukanlah buah yang tumbuh dengan cepat, butuh 16-24 bulan bagi nanas untuk tumbuh sampai bisa dipanen. Satu pohonnya pun cuma bisa menghasilkan maksimal 3 buah nanas selama rentang hidupnya. Fakta serunya, setiap segmen nanas itu dulunya bunga loh. Oh iya, kamu penasaran nggak kenapa terong disebut eggplant dalam bahasa Inggris? Mungkin kamu belum pernah lihat pohon terong? Nah, ini ku kasih tahu gambarnya. Sekarang jadi masuk akal kan? Terong beneran mirip telur yang keluar dari tanaman. Terong itu juga bukan sayuran loh. Secara teori, terong itu termasuk beri sama seperti semangka. Terong juga nggak cuma berwarna ungu, ada terong yang berwarna putih, hijau, dan bahkan ungu bergaris-garis putih. Kamu pasti nggak bisa nebak apa ini kan? Ini mirip buket bunga ya, tapi ternyata ini adalah brokoli yang belum dipanen. Bunganya ini bisa dimakan loh. Brokoli sudah dikenal selama sekitar 2000 tahun. Ini adalah makanan favorit orang-orang Romawi kuno. Tapi brokoli muncul di Amerika Utara sejak tahun 1920-an. Imigran Italia lah yang membawanya ke California dan mulai menjualnya. Sekarang Amerika Serikat adalah produsen brokoli terbesar ketiga setelah Cina dan India. Begini jadinya kalau kamu membiarkan articok berbunga nih. Jadi articok itu sebenarnya adalah bunga yang belum mekar. Ini juga salah satu makanan tertua yang dikenal manusia. Kalau nanas butuh sekitar 2 tahun untuk menghasilkan buah, dan cuma bisa menghasilkan 3 buah aja selama hidupnya, itu juga kalau beruntung, pohon articok cuma bisa menghasilkan 20 articok per tahun. Kalau kita bicara soal kandungan antioksidan, articok adalah salah satu sayuran yang paling sehat. Ini adalah gambar kura-kura yang lagi tidur. Banyak kura-kura tidur di dalam cangkangnya. Ini merupakan insting kura-kura untuk berlindung dari predator. Tapi ada kura-kura yang nggak bisa masuk ke cangkangnya sendiri loh. Jadi dia tidur dengan cara yang mirip seperti ini. Hewan ini aktif di siang hari dan tidur saat malam. Jumlah jam tidur yang dibutuhkan kura-kura tergantung spesiesnya, bisa dari 10 jam sampai cuma 1 jam aja. Rata-rata, kura-kura tidur selama 4-6 jam. Faktor terpenting bagi kura-kura kalau menyangkut tidur adalah dia harus mencari tempat yang aman. Hewan ini bisa bersembunyi di bawah dedaunan atau di lubang-lubang yang ada di tanah. Kamu pernah lihat kaki bunglon? Nih, aku kasih lihat. Jadi hewan ini punya 2 jari di sisi dalam kakinya dan 3 jari di sisi luarnya. Itu kalau kaki depannya ya, kalau kaki belakangnya sebaliknya. Bunglon hidup di pepohonan dan kakinya ini bisa membantunya memanjat dengan lebih baik. Kita tahu kemampuan bunglon yang bisa berubah warna, tapi ini bukan digunakan untuk kamuflase. Faktanya, warna tubuhnya ini tergantung mood si bunglon sendiri, suhu, kelembapan, dan cahaya di lingkungan. Oh iya, kamu tahu nggak? Ada loh bunglon yang panjang lidahnya 2 kali lipat panjang tubuhnya sendiri. Pernah lihat mulut angsa dari dekat nggak? Angsa punya gigi, tapi disebutnya paruh. Angsa itu makhluk yang setia loh. Anak bebek atau angsa yang terikat dengan stimulus pertama yang dilihatnya itu bukan mitos. Ini beneran, mau itu angsa, manusia, atau bahkan objek random. Dia akan setia ke makhluk atau benda itu sepanjang hidupnya. Angsa juga berkembang biak selama hidupnya dan sangat protektif terhadap anak-anaknya. Dan juga, kalau ada seekor angsa yang sakit atau terluka di dalam kelompoknya, angsa-angsa lain akan menemaninya untuk menjaga dan merawatnya. Makhluk kecil ini adalah bayi aligator, tapi jangan tertipu penampilannya ya. Dia ini udah punya 60 gigi loh. Jenis kelamin aligator bukan ditentukan dari DNA-nya, melainkan suhu. Jadi kalau aligator ditelurkan saat suhu di lingkungannya panas, jenis kelamin aligatornya jantan. Kalau ditelurkan di suhu yang lebih dingin, jenis kelaminnya betina. Setelah menetas, aligator butuh waktu 10 tahun sampai menjadi dewasa. Secara keseluruhan, aligator hidup selama 35 tahun di alam liar. Aligator juga nggak bisa hidup di perairan asin. Berbeda dengan buaya, aligator nggak punya kelenjar khusus untuk mengeluarkan garam dari tubuhnya.
Ini adalah bayi merpati. Kamu mungkin udah pernah lihat banyak merpati, tapi mungkin belum pernah lihat bayinya karena bayi merpati biasanya tinggal di sarangnya selama sekitar 6 minggu. Ini lebih lama dari burung-burung lainnya loh. Saat keluar, bayi merpati udah mirip seperti merpati dewasa, jadi pantas aja kalau kamu nggak ngeh bedanya. Merpati mungkin burung pertama yang dijinakan manusia. Burung ini juga ahli bernavigasi. Dia bisa nemuin jalan pulang meski udah terbang sejauh 2000-an kilometer. Ini lebih jauh dari jarak New York ke Florida. Katanya, merpati itu punya indera penunjuk arah bawaan. Zaman dahulu, merpati digunakan untuk mengirim surat. Ini adalah mulut sapi. Bulu-bulu mirip sikat ini disebut papilla conical. Ini membantu sapi memindahkan makanan di dalam mulutnya. Sapi punya penglihatan 330 derajat, jadi jarang ada yang nggak kelihatan sama dia. Oh ya, kalau tadi kura-kura bisa tidur 1 jam aja sehari, sapi bahkan lebih sebentar lagi tidurnya. Cuma sekitar 30 menit sehari. Total waktu ini dibagi lagi ke 6-10 periode tidur nyenyak. Dan hewan memamah biak ini rebahan sekitar 10 jam sehari, tapi sisanya dia berjalan-jalan dan jaraknya bisa lumayan panjang. Oh ya, sapi juga ngabisin air sekitar 26 galon dalam sehari. Bisa tebak ini apa? Ini adalah pasir yang diperbesar 300 kali. Pasir adalah batu yang hancur menjadi butiran-butiran kecil setelah mengalami erosi selama jutaan tahun. Dan mikrob hidup di satu butir pasir, ternyata ada ya hal-hal sekecil itu di dunia ini. Meski jumlahnya banyak, pasir tetap menjadi material yang berharga. Beton dibuat dari pasir dan beberapa negara seperti Uni Emirat Arab dan Singapura mengimpor pasir untuk memperluas wilayahnya dengan membuat pulau-pulau tambahan. Rupanya seperti inilah sinus. Ini adalah ruang berongga di tulang wajah, di belakang dahi, hidung, tulang pipi, dan di antara mata. Ini penting banget karena memproduksi ingus, yakni cairan di hidungmu yang menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang kamu hirup. Sinus juga membantu kita mendeteksi berbagai rasa. Tanpa kemampuan ini, rasa makanan nggak akan seenak itu. Ini adalah bagian dalam bola bowling. Kamu mungkin nyadar bagian dalamnya nggak simetris, jadi beratnya nggak tersebar merata. Ini memungkinkan bola untuk bisa bergerak melengkung. Oh ya, bowling itu udah ada sejak 5.000 tahun lalu loh, sejak masa Mesir kuno. Yap, ini bukan olahraga baru dan populer banget di dunia, tapi peraturan dan peralatannya berbeda-beda di setiap daerah. Jalur bowling pertama dibangun pada abad ke-19 di New York. Ini adalah permen kapas yang tidak bertuan, seharusnya jangan ditinggalin ya, karena permen kapas akan menciut sampai ngilang sendiri. Permen kapas itu cuma terbuat dari 2 bahan, gula berwarna dan udara. Kita tahu, sejauh ini satu-satunya bahan yang gratis di dunia ini adalah udara, dan sehelai permen kapas itu lebih tipis dari sehelai rambut. Oh iya, Hari Permen Kapas Nasional diperingati setiap tanggal 7 Desember di Amerika. Kamu ngerayain juga nggak? Kalau enggak, tandain ya tanggal ini di kalendermu. Dan hanya dengan 2 bahan, permen kapas itu nggak berlemak. Permen kapas itu diciptakan oleh seorang pembuat permen dan dokter gigi. Kamu penasaran buat apa sih lubang tambahan di atas sepatu kets itu? Ternyata lubang itu dirancang biar kamu bisa mengikat sepatu dengan berbagai cara. Hal itu berguna saat kamu nggak mau melukai pergelangan atau jari kakimu. Dengan lubang ini, kamu juga bisa mengubah tampilan sepatumu semau kamu. Banyak orang menggunakan dust jacket buku sebagai pembatas buku. Nggak apa-apa sih, biar kamu nggak perlu melipat sudut halamannya. Tapi sebenarnya, dust cover berfungsi untuk menjaga buku biar nggak rusak. Misalnya, kalau kamu nggak sengaja menumpahkan jus atau makanan ke atas buku waktu lagi kamu baca. Wadah tiktak punya lekukan di bagian atasnya biar cuma bisa keluar 1 tiktak aja. Meskipun jujur aja, nggak ada yang melakukan itu. Kebanyakan orang menumpahkan banyak tiktak sekaligus, lalu dimasukkan lagi kalau kebanyakan. Tonjolan karet yang kamu lihat di antara tapak ban berguna buat keselamatan. Pinggiran yang menonjol ngasih tahu kamu tinggi minimum tapak ban kamu. Kalau tonjolan dan pinggirannya rata, kamu harus secepatnya pergi ke toko ban. Tapi kalau tonjolannya ada di bawah pinggiran, berarti masih aman. Bagaimana dengan kisi-kisi hitam di kaca microwave?
Bagian itu bernama tameng Faraday. Fungsinya untuk mencegah gelombang mikro keluar dan menjadikan seluruh ruangan itu sangkar Faraday. Kalau gelombang mikro itu keluar, makananmu juga nggak akan matang sempurna. Jadi fungsi sangkar ini bukan biar kamu nggak bisa melihat makananmu saat dimasak, tapi buat mengurung energi elektromagnetik. Bagaimana dengan obeng yang bisa dipakai dengan kunci pas? Masukkan ujung obeng ke lubang kunci pas agar kamu bisa menambah torsinya. Makanya, kepala obeng dirancang seperti itu. Saat ada sudut yang sulit dijangkau, pakai strategi ini ya. Kamu mungkin pernah dengar kalau sisi biru penghapus bisa menghapus pulpen. Salah, fungsinya buat menghapus pensil, tapi kalau kamu nulis di kertas yang lebih tebal. Sisi biru juga bisa menghapus noda yang kamu lihat setelah menggunakan penghapus merah. Kamu penasaran kenapa jeruk di supermarket biasanya dibungkus dengan jaring merah? Ini trik biar buah ini kelihatan lebih oranye dan bikin kamu pengen beli. Satu lagi tips buat kamu nih, jangan buang jaringnya. Ikat kencang biar kamu punya penggosok baru buat membersihkan bak cuci, peralatan dapur, dan piringmu. Bola golf nggak bulat sempurna, permukaannya memiliki lekukan-lekukan kecil. Dulu permukaannya nggak kayak gini. Suatu ketika, pegolf berpengalaman mulai menyadari kalau bola golf yang usang dan dipenuhi torehan dan tonjolan bisa melambung lebih jauh. Kondisi kayak gitu menciptakan turbulensi di udara sekitar bola golf yang akhirnya mengurangi tarikan. Jadi, bola golf mulai diproduksi dengan lekukan biar bisa melambung lebih jauh dan lebih cepat. Kamu pasti pernah lihat lekukan di bagian atas tusuk gigi kan? Ini lebih higienis karena saat bagian itu dipatahkan, kamu bisa menaruh tusuk gigi di atasnya. Jadi, nggak nyentuh apa-apa. Fitur keselamatan yang lain, kali ini di mobil, adalah tuas di spion tengah. Dengan tuas ini, kamu bisa mengubah posisi spion biar nggak silau kalau ada mobil di belakang yang lampu jauhnya menyala. Jadi, tuas kecil ini membantu kamu mengendalikan silau lampu yang datang dari belakang. Fitur ini muncul pada tahun 1930-an. Tapi baru di awal 1970-an, tuas ini menjadi alat standar di kebanyakan truk dan mobil. Kamu lihat lubang kecil di iPhone-mu yang letaknya tepat di samping kamera belakang? Itu mikrofon, dan fungsinya biar ponsel bisa merekam suara saat kamu membalikan kamera. Sebagian kabel memiliki silinder tebal dekat ujungnya. Bagian ini bernama ferrite core atau choke. Ini adalah oksida besi magnetik yang menghentikan gangguan elektromagnetik berfrekuensi tinggi. Misalnya, kamu tahu bunyi statis yang nyebelin kalau kamu deketin ponsel kamu ke pengeras suara kan? Bunyi ini mengganggu telepon, makanya kabel dengan silinder seperti ini cukup berguna karena mencegah hal itu. Kamu tahu kenapa hampir semua koper dan ransel punya dua resleting? Emang jauh lebih nyaman dan lebih mudah dibuka dengan dua resleting. Tapi bukan cuma itu, kamu juga bisa mengunci dua resleting ini biar barang-barangmu aman di dalam tas. Kamu tahu kenapa toilet di tempat umum kayak mall punya celah besar di bagian bawahnya? Alasan utamanya adalah untuk sirkulasi udara. Pintu kayak gini juga mempermudah membersihkan toilet atau ngecek apakah toiletnya ada orang atau kosong. Selain itu, kalau kamu terkurung di toilet dan kuncinya rusak, kamu masih bisa keluar, tinggal merangkak aja. Pernah lihat tutup plastik pada cutter? Di bilahnya juga ada garis-garis yang menandakan kamu bisa menggunakannya berkali-kali dengan pinggiran tajam. Kamu bisa patahkan bilahnya menggunakan tutup plastik di bagian bawah tersebut. Lalu, kamu bisa geserkan bilah tajamnya ke atas. Kalau punya waktu buat merhatiin troli belanja, terutama bagian yang dilipat, kamu mungkin melihat kait logam yang menonjol. Kait itu dirancang buat melindungi barang di troli. Kamu bisa gunakan buat menggantung tas dengan barang rapuh, misalnya roti, yang rentan rusak saat terhimpit produk berat, atau barang mudah pecah seperti telur. Banyak muk kopi memiliki lekukan di bagian bawahnya. Waktu kamu mencuci muk itu, letakkan secara miring di mesin pencuci piring. Dengan begini airnya nggak akan menggenang. Jadi, gelas favorit kamu akan kering sempurna begitu kamu keluarkan dari mesin cuci piring. Kalau kamu penggemar McFlurry, kamu mungkin sadar ada lubang persegi di gagang sendoknya. Lubang itu berguna biar bisa dipasang ke mesin khusus yang bisa mencampur es krim dan topping favorit kamu.
Mesinnya memiliki batang yang bisa masuk ke sendok persegi ini, lalu mengaduknya, dan kamu dapat sendok biar nggak berantakan saat memakannya. Keren kan? Wadah susu memiliki lekukan di satu sisinya. Mungkin ada yang menganggap ini cuma desain yang random, tapi lekukan itu punya beberapa fungsi loh. Misalnya, lekukan itu akan membesar jika ada tumpukan gas. Ini terjadi saat susu kamu basi. Jadi, kamu nggak perlu mencicipinya. Lekukan itu juga mencegah wadahnya pecah kalau nggak sengaja jatuh. Lekukan itu bakal memperluas ruang yang akan mengatasi tekanan tiba-tiba saat wadahnya jatuh. Benang gigi emang penting buat kesehatan gigi, dan kamu pasti tahu cara memakainya. Tapi benang gigi juga bagus sebagai alat dapur karena bisa digunakan untuk memotong kue dengan sangat presisi. Jauh lebih baik dari pisau biasa. Kebanyakan gunting dapur punya bukaan bergerigi di bagian tengah, di pertemuan antara bilah dan gagangnya. Kamu bisa gunakan bagian itu untuk memotong herba seperti rosemary, timi, atau lokio. Karena bukaan ini, kamu nggak perlu motong daunnya pakai tangan, karena daun akan terlepas dari batangnya dalam satu gerakan. Kebanyakan wadah gelatin atau yogurt satu porsi memiliki tutup aluminium foil. Tutup ini bisa digunakan sebagai sendok sekali pakai. Tinggal buka saja tutupnya dan setelah dilipat beberapa kali, kamu akan punya sendok kecil yang pas untuk camilan kamu. Phew, syukurlah. Tersembunyi di dalam logo Gunung Toblerone ada gambar beruang yang berdiri dengan kaki belakangnya yang akan memakan yodeler di sana. Enggak kok. Ini karena beruang adalah bagian besar dari Bern, salah satu kota terbesar di Swiss, di mana sang pendiri menciptakan kudapan coklat berbentuk segitiga ini. Toblerone juga merupakan permainan kata dari nama keluarga sang pendiri, Tobler, dan kata Toran dalam bahasa Italia yang berarti madu dan almond nougat. Ruang di bawah cangkir mie berfungsi untuk melindungi mie selama pengangkutan. Teknik ini disebut suspensi tengah. Mie nggak hanya terlindungi lebih baik di dalam cup styrofoam, tapi juga membantu mie melunak secara lebih merata dan cepat. Meskipun kamu mungkin mengira lubang pada batang pulpen nggak ada gunanya, ternyata ada loh. Ini disebut sistem ventilasi yang membantu tinta mengalir lebih lancar. Dengan cara ini, tekanan udara yang merata tercipta di dalam dan di luar pena, sehingga memungkinkan tinta mengalir ke ujung pena dengan mudah. Bukanlah suatu kebetulan kalau botol kecap punya dua cerat. Kecap berbentuk cair dan akan mengalir keluar dari botol dengan cepat begitu kamu membaliknya. Sebagian besar pencinta makanan Asia pasti pernah menumpahkannya setidaknya sekali seumur hidup. Itu alasannya saat ini restoran-restoran lebih suka menyajikan kecap asin dalam botol khusus yang punya dua cerat. Desain ini memungkinkanmu untuk mengontrol kapan dan berapa banyak kecap yang akan keluar. Letakkan saja jarimu pada salah satu cerat selagi menuangkan kecap melalui cerat lainnya. Kalau kamu menekan jarimu dengan kuat ke cerat, kecap akan berhenti mengalir. Dan kalau kamu melepaskan jarimu, kecap akan mengalir lagi. Dan tolong, jangan lepaskan jarimu di restoran, itu akan membuat semua orang ketakutan. Kamu mungkin pernah memperhatikan kursi kereta api dan bus dilapisi kain dengan pola yang aneh. Apakah kamu tahu alasannya? Mereka menggunakan pola-pola ini untuk menutupi kuman dan noda di kursi. Ya ampun, semakin terang warnanya dan semakin banyak pola, semakin sulit bagi penumpang untuk melihat noda dan merasa jijik. Selain itu, polanya biasanya sangat jelek sehingga nggak ada yang mau melihatnya cukup lama untuk melihat noda. Jadi ya, pola tersebut ada untuk membuatmu memalingkan muka dan untuk membuatnya tidak terlalu terlihat kalau kamu melihatnya. Nggak ada bus yang punya kursi putih polos, aku jamin. Tap logam pada kaleng soda bisa diputar-putar. Kamu bisa menyelipkan sedotan sehingga kamu nggak perlu mengangkatnya ke mulut. Tap yang biasa diputar ini menggantikan tap cincin tarik yang dibuat pada awal tahun 60-an. Kamu ingat kan? Tap cincin tarik bisa sangat tajam dan dibuang di tempat yang bisa membahayakan orang lain. Sekarang kamu bisa langsung memasukkan sedotanmu ke dalamnya. Ini juga berarti kamu bisa menghasilkan beberapa gelembung dan membuat kekacauan seperti anak berusia 3 tahun. Kadang-kadang ketika membeli sebuah pakaian, kamu menerima kantong plastik dengan kancing tambahan dan secari kain. Meskipun kain ini jelas digunakan untuk menambal lubang, namun juga bisa digunakan untuk menguji efek berbagai pembersih pada permukaan tertentu. Juga berguna untuk menguji siklus pencucian sebelum menggunakannya untuk mencuci seluruh pakaian.
Eskalator punya sikat hitam yang halus karena alasan yang sama dengan beberapa eskalator yang punya garis kuning pada anak tangganya, untuk mencegah orang agar nggak terlalu dekat dengan tempat berbahaya. Orang nggak selalu memperhatikan dan terkadang pakaian bisa menjuntai mendekati titik di mana anak tangga bertemu dengan tepi atau skirt. Sikat adalah penghalang kecil untuk membantu mencegah hal ini terjadi. Sikat ini juga bisa menangkap sedikit bulu dan mencegah benda-benda kecil lainnya jatuh ke dalam celah. Wadah untuk dibawa pulang yang paling sering digunakan di restoran Tiongkok dirancang nggak hanya untuk membawa pulang makanan, tapi juga menyimpannya di lemari es. Wadah ini berfungsi ganda sebagai piring karena kamu bisa langsung makan dari sana dan nggak perlu khawatir dengan piring kotor. Hore! Wadah ini dipatenkan pada tahun 1894 untuk mengangkut tiram yang baru saja dikupas dan dikenal sebagai ember tiram. Kemudian diadaptasi untuk digunakan sebagai wadah anti bocor untuk makanan. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa koin punya tonjolan kecil di sepanjang tepinya? Itu adalah peninggalan dari masa lalu ketika koin-koin itu bernilai lebih tinggi. Para pemalsu bisa dengan mudah mengikir pinggirannya untuk dijual sebagai koin emas atau perak untuk mendapatkan keuntungan. Pinggiran itu dibuat agar lebih mudah untuk mengetahui koin mana yang telah diubah. Hal ini udah nggak diperlukan saat ini, tapi koin-koin tersebut masih berbentuk seperti koin yang telah diubah. Semua biskuit dan beberapa kue kering punya lubang untuk memastikan produk akhir punya tekstur yang tepat. Lubang-lubang kecil ini memungkinkan uap keluar sehingga biskuit dan kue keringmu nggak akan pecah. Jika bukan karena lubang-lubang ini yang juga dikenal sebagai doker, uap akan menumpuk di dalam camilan dan hasil akhirnya mungkin lezat, tapi bentuknya akan menjadi agak aneh. Anjing suka berputar-putar sebelum tidur karena mereka mewarisi pola perilaku ini dari nenek moyangnya. Nggak ada tempat tidur anjing khusus saat itu, jadi kebanyakan anjing harus mendorong rumput yang tinggi untuk membuat semacam tempat tidur. Ditambah lagi, sebagai bonus, gerakan-gerakan itu membuat takut semua makhluk yang bersembunyi di tumbuh-tumbuhan. Donat berbentuk cincin karena alasan yang sama. Kalau nggak ada lubang di tengahnya, adonan donat akan selalu kurang matang. Ngomong-ngomong, donat sering dikaitkan dengan polisi karena pada tahun 1950-an, toko donat adalah salah satu dari sedikit tempat yang buka hingga larut malam. Toko-toko ini merupakan tempat yang sempurna bagi para polisi untuk makan dan bahkan mengurus beberapa dokumen selama shift malam. Celana jeans berwarna biru di bagian luar dan putih di bagian dalam karena cara menenun kainnya cerdas. Benang lungsin diwarnai, sedang benang pakan nggak punya warna, hanya putih. Dengan cara ini, produsen mengurangi jumlah pewarna yang dibutuhkan untuk setiap potong pakaian. Dan mereka masih sangat bersemangat membuat celana jeans. Pekerja konstruksi dan perbaikan jalan biasanya berpakaian oranye cerah karena warna ini gampang dilihat saat cuaca buruk. Oranye cerah juga efektif digunakan untuk menarik perhatian dan ngasih peringatan. Makanya wajar banget kan kalau kebanyakan jaket pelampung dan kerucut lalu lintas juga berwarna oranye. Tanda stop berbentuk segi 8 agar para pengemudi gampang melihatnya meski dari belakang. Bahkan sebelum terbuat dari bahan reflektif, bentuk ini bisa membantu mereka untuk ngebedain tanda stop dengan rambu lain di malam hari. Pita penggaduh di tepi jalan bisa ngingetin para pengemudi yang mulai ngantuk untuk tetap waspada. Saat roda mobil melindas pita ini, suara dan getarannya berfungsi seperti jam beker. Selang bahan bakar di pom bensin dilengkapi dengan kunci magnet. Kunci ini bisa ngebantu banget kalau ada orang ceroboh lupa ngelepas selang dari mobil. Kalau hal ini sampai terjadi, kunci magnet tadi akan lepas sendiri. Bensin kelihatan warna-warni di atas air karena bahan ini nggak bisa nyampur dengan air. Makanya bensin ngebentuk membran tipis di permukaan air. Saat terkena cahaya, bensin dan airnya akan terlihat mirip pelangi. Jerigen bergagang 3 lebih gampang dibawa oleh 2 orang dan bisa mendistribusikan bahan bakar di dalamnya secara merata. Tapi jerigen bensin biasanya punya 2 lubang sih. Kedua lubang ini harus dibuka saat kamu ngisiin bensin. Dan saluran udara ini bisa bikin bensinnya nggak nyecer kemana-mana. Nggak perlu lagi ngeborosin bensin kan? Kebanyakan jerigen bensin punya 2 lubang yang diberi tutup. 1 lubang berukuran besar dan satunya lagi lebih kecil. Kamu perlu ngebuka tutup lubang yang kecil sebelum ngisiin bensin melalui lubang besar. Dengan begini alirannya akan lebih lancar dan bajumu bisa tetap bersih. Fitur kecil lain yang sering meluput dari perhatian kita adalah ujung lancip ditutup salep. Kebanyakan tube diberi lapisan plastik atau foil, dan kamu nggak perlu repot-repot membukanya dengan kuku kok. Ujung lancip ini bisa dipakai untuk ngebuka segel foil yang terpasang kuat.
Kombinasi obeng dan kunci pas bisa dipakai untuk menambah torsi. Pasang aja kunci pasmu pada gagang obeng untuk menghemat tenaga. Kamu juga akan bisa menjangkau area sulit cuma dengan trik simpel ini. Kamera CCTV sering dipasang di berbagai toko, bank, dan rumah sakit untuk memantau keadaan. Kalau ada yang mencurigakan, pihak terkait bisa menghubungi polisi atau tim penyelamat. Kamera ini emang ngebantu banget di banyak kasus. Tapi kenapa ya di atas pesawat malah nggak ada kamera CCTV? Kondisi di dalam kabin udah diatur oleh para kru dan mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau terjadi hal-hal serius. Orang-orang di atas pesawat juga nggak bisa kabur saat si burung besi masih mengudara. Jadi, peran kamera selama penerbangan nggak begitu signifikan. Idealnya, para penumpang ngasih tahu langsung kondisi mereka setelah penerbangannya berakhir, bukan malah dengan rekaman kamera. Jadi, pemasangan kamera yang kurang bermanfaat malah akan ngeborosin biaya. Air sangat efektif untuk dipakai bersih-bersih karena molekulnya berbentuk segitiga. Kamu masih ingat kan kalau air terdiri dari satu atom oksigen dan 2 hidrogen? Molekul kayak gini punya muatan yang saling berlawanan seperti magnet. Makanya air gampang banget nempel ke molekul lain, termasuk juga molekul pada kotoran. Rumah pribadi biasanya beratap segitiga untuk memudahkan tetesan hujan dan berbagai kotoran jatuh ke tanah. Kalau atapnya nggak miring, kotoran tadi bisa numpuk hingga rumahnya tiba-tiba ambruk. Saat terjadi badai, awan di langit akan berubah menjadi gelap. Tapi itu cuma ilusi kok. Awan tipis yang terbentuk di cuaca cerah lebih gampang ditembus cahaya. Spektrum cahayanya juga lebih menyebar. Makanya kita ngelihat awan seakan-akan berwarna putih. Tapi kalau gumpalannya semakin tebal, kandungan butir airnya juga lebih banyak, sehingga lebih sulit tertembus cahaya dan warnanya semakin gelap. Kenop pintu yang bagus biasanya terbuat dari kuningan, perunggu, atau campuran tembaga. Jenis logam ini punya efek antibakteri yang bisa membuat penyebaran bakteri berlangsung lebih lambat. Bahan ini juga mampu menghalau bakteri cuma dalam hitungan jam. Tetap aja sih, kita perlu cuci tangan setelah megang kenop pintu. Berlian punya bentuk super simetris agar kinclongnya lebih hakiki. Sebetulnya sih, batu mulia ini nggak kelihatan begitu wah sebelum diproses. Bentuk cantiknya baru akan terpancar setelah melewati banyak proses. Kebanyakan berlian berbentuk bulat dengan sudut agak lancip biar kinclongnya terpampang nyata saat disinari cahaya matahari. Kenapa ya colokan listrik punya 2 lubang? Lubang di sebelah kiri bersifat netral dan yang kanan lebih panas. Nah, kalau ada lubang tambahan di bagian bawah kayak gini, fungsinya sebagai arde. Listrik perlu mengalir melalui rangkaian, jadi arusnya akan mengalir dari lubang panas melalui perangkat elektronik lalu masuk ke lubang netral. Kamu tahu kan fungsi saku kecil di celana jeans? Orang dulu sering menggunakan arloji saku, dan saku kecil ini dipakai untuk naruh arloji. Di zaman now, kita jarang pakai arloji kayak gini kan, tapi saku kecilnya masih ada. Sebagai gantinya, kita bisa naruh benda kecil seperti cincin di dalam situ. Di London, ada tiang yang mirip banget kayak lampu jalan, tapi tanpa bohlam. Tiang ini dinamakan dengan steam pipe dan sekarang udah nggak dipakai lagi di abad ke-19. Steam pipe sangat berguna untuk nyalurin udara dan gas berbau busuk sehingga bisa Benda ini emang kerasa dingin kalau dipegang, apalagi pas cuacanya lagi dingin. Tapi ternyata fungsi kenop pintu kuningan nggak cuma biar kelihatan mewah dan kinclong. Kuningan juga punya khasiat antimikroba karena terbuat dari campuran tembaga. Jadi, logam ini bisa menghalau kuman dan bakteri bahkan cuma dalam waktu 2 jam. Di ruangan yang sering dilewatin, kenop pintu kuningan bisa lebih berguna, tapi harga logam ini lebih mahal dari nikel dan baja. Makanya di zaman now, kita jarang ngeliat kenop pintu kuningan. Ngomong-ngomong soal benda serbaguna, kebanyakan obeng juga punya rahasia kecil. Handle-nya bisa dimasukin ke kunci Inggris untuk nambah torsi saat diputer. Dengan begini, obengnya jadi lebih gampang untuk muter baut di tempat-tempat yang sulit dijangkau.
Kancing kemeja cewek emang sengaja dipasang di sebelah kiri dan alasan yang melatar belakanginya nggak terkait dengan fashion. Saat para pelayan masih biasa makein baju wanita bangsawan di zaman dulu, posisi kancing ini lebih memudahkan mereka. Kancing di sebelah kiri juga nunjukin status ningrat pemakainya. Jadi kamu bisa paham kan kenapa posisi ini masih dipertahankan sampai sekarang? Padahal kebanyakan orang di zaman now terbiasa pakai baju sendiri. Nanti kalau mau unboxing paket dengan cutter, coba amati cuttermu baik-baik deh. Kalau bilahnya punya garis diagonal, berarti kamu beruntung. Bilah ini juga bisa dipatahin. Setelah terus-terusan dipakai untuk motong kardus, bilah cutter lama-lama akan tumpul. Dan supaya kamu nggak buru-buru beli cutter baru, patahin aja garis diagonal di bagian ujung biar cuttermu tajam lagi. Jadi gini caranya, cek lubang kecil di bawah cutter yang biasanya juga disebut dengan blade snapper. Penemuan cerdas ini pertama kali dicetuskan oleh seorang insinyur yang terinspirasi dari potongan coklat batang. Eits, bentar dulu. Kardusnya jangan langsung dibuang dong. Di situ biasanya ada bungkus gel silika. Dan gel ini sebetulnya punya fungsi sebagai pengering karena mampu menyerap kelembapan di lingkungan sekitar. Jadi sebaiknya ambil aja gel silikanya untuk dipakai nanti. Mungkin buat ngeringin HP atau alat elektronik lain. Taruh aja barang yang mau kamu keringin di dalam wadah. Kemudian masukin gel silika untuk mengurangi kerusakan. Kamu nggak harus jadi mekanik loh untuk tahu kapan waktu yang paling pas untuk ganti ban mobil. Ada tanda-tandanya kok. Amati baik-baik ya. Kamu ngelihat tonjolan karet di permukaan ban kan? Saat tonjolannya makin rata dengan tapak ban, berarti kamu harus segera membawanya ke bengkel mobil. Kemungkinan besar, traksi ban mobilmu udah jauh berkurang dan ini bisa membahayakanmu saat menyetir. Bagian atas kaca depan mobil ditempeli dengan bintik-bintik hitam bertekstur. Fitur ini nggak cuma terpasang sebagai desain, dan namanya adalah Frit Glazing, yaitu sejenis cat keramik khusus pada kaca untuk melindungi perekatnya dari sinar ultraviolet. Frit juga menutupi dan membentuk permukaan perekat yang lebih kasar agar kacanya bisa nempel. Kamu ngelihat tuas kecil di bawah spion tengah mobilmu nggak? Bagian ini berfungsi untuk mengatur cahaya spion pada mode siang dan malam hari. Fitur ini menggunakan teknologi cermin prismatik untuk meredam silau lampu depan mobil di belakang mobilmu. Spion tengah yang dimiringin secara manual sudah ada sejak tahun 1930-an, tapi spion ini menjadi standar pada tahun 1970-an. Saat kamu lagi naik mobil, coba cek juga deh sandaran kepalanya. Kebanyakan orang belum tahu kalau bagian ini juga punya fungsi rahasia. Sandaran kepala bisa diatur sesuai tinggi penumpang supaya kepala dan leher mereka bisa nyender sempurna. Tapi selain bisa diatur, sandaran kepala juga bisa dilepas. Di dalamnya ada 2 batang logam yang sangat kuat. Jadi kalau kamu kejebak di dalam mobil dan harus buru-buru keluar, batang ini bisa dipakai untuk mecahin kaca mobil. Saat kamu lagi asik nyetir, tiba-tiba bensinnya habis ya. Mungkin kedengarannya kocak banget sih. Tapi gimana jadinya kalau kamu buru-buru tancap gas padahal nozzle bensinnya masih nyangkut di tangki mobil? Tenang aja, nozzle bahan bakar udah dirancang agar insiden berbahaya kayak gini nggak terjadi. Nozzle ini punya fitur khusus yang bikin selangnya copot sendiri saat ditarik paksa. Di awal abad ke-20, sepatu Keds cuma dirancang untuk para pemain basket. Tapi kemudian, sepatu ini malah jadi salah satu produk fashion penting sama kayak jeans dan jaket kulit. Kalau kamu perhatiin, bagian samping sepatu Keds punya 2 lubang. Fitur ini nggak cuma dipakai untuk ngasih tambahan sirkulasi udara, tapi supaya pemakainya bisa ngiket sepatu mereka secara kreatif. Kira-kira buat apa ya bagian atas sumpit kok dibikin nempel kayak gini? Biar nggak kepisah sebelum dipakai buat makan? Mungkin ada benernya juga, tapi bisa jadi bukan itu alasannya. Kalau kamu perhatiin baik-baik, bagian atasnya berbentuk persegi. Bener kan? Sumpit kayak gini berasal dari desain tradisional Jepang agar ujungnya lebih gampang dipatahin. Ujung yang kepisah ini nantinya bisa dipakai sebagai tatakan supaya sumpitmu tetap bersih kalau kamu mau pakai lagi. Dengan begini kamu nggak perlu khawatir lagi sumpitmu bakal nyentuh meja atau benda lain. Sepeda cewek didesain khusus dengan mempertimbangkan fungsi fashion dan sejarah. Rangkanya yang lebih rendah dibikin agar gampang dinaiki cewek berbadan pendek dibandingkan dengan cowok yang tingginya rata-rata.
itu buat setang dan sadelnya ya. Tapi keseluruhan rangkanya yang lebih rendah juga punya fungsi lain. Di zaman dulu, cewek selalu pakai rok dan gaun panjang sampai seharian, jadi mereka harus mastiin baju mereka nggak akan nyangkut di rangka sepeda. Lalu dibuatlah sepeda berangka rendah ini untuk para cewek agar kebutuhan mereka kala itu tetap terpenuhi. Pasta gigi dibikin warna-warni nggak sekedar untuk seru-seruan. Semua warnanya punya fungsi rahasia sejak tahun 1970-an. Kala itu para konsumen makin tertarik dengan kesehatan mulut, makanya mereka nyari produk pasta gigi yang nggak cuma untuk ngebersihin gigi. Kemudian ada perusahaan pelopor produk kebersihan mulut yang nambahin obat kumur ke pasta giginya. Nah, inilah fungsi dari garis biru. Mereka juga nambahin garis merah berupa bahan tambahan untuk ngerawat gusi. Ngomong-ngomong soal pasta gigi, cek dulu bagian tutupnya kalau kamu mau buka pasta gigi baru ya. Kamu pasti bakal kaget. Sebagian pasta gigi punya tutup berujung lancip supaya kamu bisa nusuk segel tutupnya tanpa ngerusak kuku. Cara ini juga lebih higienis karena tanganmu nggak ikut mindahin kuman dan bakteri ke pasta gigi. Masih soal produk kamar mandi nih, sikat gigi punya fitur rahasia lain pada pola bulu sikatnya. Selain bikin tampilannya kelihatan estetik, bulu sikat ini juga punya fungsi praktis. Kebanyakan bulu sikat berwarna biru dengan kombinasi putih, warna birunya ini lama-lama akan pudar, dan kalau udah pudar, berarti kamu harus segera membeli sikat gigi baru. Dokter gigi menganjurkan sikat gigi perlu diganti tiap 3-4 bulan sekali, tapi bulu sikat yang udah pudar bisa ngingetin kamu kalau kamu